Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Dimas Ilham Official, channel yang akan membahas seputar tes CPNS. Nah, buat yang baru gabung, ya, saya ucapkan selamat datang teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini. Saya doakan teman-teman yang sudah melakukan itu semua semoga bisa lolos tes CPNS di tahun 2023 ini, ya. Channel saya ini tidak hanya membahas tentang soal CPNS, tapi juga tips-tips, kiat-kiat, bahkan materi yang menjadi soal CPNS. Jadi tentunya ini sangat positif sekali buat membantu teman-teman dalam persiapan untuk mengerjakan soal CPNS. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi 5 soal yang kali ini agak beda teman-teman, agak beda dari sebelumnya. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi 5 soal daging seputar bahasa Indonesia. Jadi masalah soal bahasa Indonesia ini muncul pada soal tes wawasan kebangsaan. Nah, di situ banyak orang sering kaget karena ketika berpikir tes wawasan kebangsaan maka dia akan berpikir tentang PPKN atau sejarah. Tapi banyak yang nggak sadar ternyata di bagian-bagian akhir TWK itu soalnya adalah bahasa Indonesia. Nah, ini banyak yang nggak tahu kalau mereka belum praktek secara langsung. Jadi saya akan berbagi soal berdasarkan apa yang pernah saya kerjakan dan masih berlaku juga sampai dengan setidaknya tahun 2021 pengadaan CPNS terakhir kemarin. Nah, langsung aja untuk soal bahasa Indonesia yang nomor 1. Penggunaan kata depan di yang tepat di bawah ini adalah A. Dion dipukul Bahru pukul 7 pagi. B. Fikri mengantar istrinya belanja di pasar. C. Tugas kelompok dikerjakan Koko dan ikan bersama-sama. D. Andri makan soto di dalam pasar. E. Susu sapi direbus Audi untuk pamannya. Silakan teman-teman untuk dapat menjawab ya. Kira-kira nomor 1 ini jawabannya apa? Tulis bisa di kolom komentar teman-teman. Oke, langsung aja kita jawab ya. Sebelum kita bahas, saya kasih tahu jawabannya. Nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang B. Fikri mengantar istrinya belanja di pasar ya. Kenapa demikian? Mari kita bahas. Dari yang A ya. Dion dipukul Bahru pukul 7 pagi. Nah, secara konsep ya, kata depan di ini bisa dipisah atau digabung ya. Konsepnya bisa dipisah atau digabung karena di ini kan kata depan ya. Kata depan di dipisah jika dia menunjukkan tempat ya. Dipisah jika menunjukkan tempat. Nah, ini benar-benar dicatat ya. Dipisah kalau menunjukkan tempat. Kemudian bisa juga digabung kalau itu menjadi kata kerja imbuhan. Nah, seperti contohnya dimakan. Nah, gitu. Atau bisa juga kata di ini digabung kalau ini menunjukkan kata kerja pasif ya. Contohnya dipukul. Nah, aktifnya apa? Memukul. Nah, gitu. Jadi penggunaan di ini bisa dipisah ataupun digabung. Dipisah kalau dia hanya menunjukkan tempat. Oke, langsung dibahas ya. Dion dipukul Bahru pukul 7 pagi tadi. Dipukul, D-nya dipisah. Nah, kira-kira benar apa salah? Salah. Karena dipukul ini menunjukkan kata kerja pasif ya. Aktifnya apa? Memukul. Jadi harusnya dipukul ini digabung. Kemudian yang C ya. Tugas kelompok dikerjakan Koko dan Ipan bersama-sama. Dikerjakan, nah ini dipisah. Ini yang benar adalah digabung karena dikerjakan ini adalah kata imbuhan ya. Di sini akan menjadi imbuhan, teman-teman. Jadi dikerjakan. Nah, di sini ya harusnya kata dikerjakan, maka di-nya adalah digabung. Jelas. Yang D. Andri makan soto di dalam pasar. Di dalam, D-nya digabung. Nah, ini salah ya. Karena untuk dalam pasar ini kan menunjukkan tempat. Artinya dia harus dipisah gitu. Nah,
Kemudian yang E, susu sapi direbus Audi untuk pamannya. Nah, direbus ini juga kata kerja pasif. Jadi harusnya digabung. Nah, seperti itu. Jadi memang yang benar adalah yang B ya, di pasar. Nah, itu D-nya sudah benar dipisah. Nah, itu untuk soal nomor 1, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya konsepnya. Kita lanjut di nomor 2. Kalimat di bawah ini yang memiliki makna denotasi adalah A. Abdillah memungut daun yang berguguran di depan kontrakannya. B. Ismail sedang naik daun karena juara lomba TikTok se-Indonesia. C. Fikri menjadi kambing hitam atas kekalahan tim sepak bola kampusnya. D. Mustafa menyayat hati Isma yang sedang jatuh cinta kepadanya. E. Rido adalah seorang pilot yang telah memiliki jam terbang banyak. Silakan teman-teman untuk dapat menjawab di kolom komentar. Nomor 2 ini jawabannya apa, teman-teman? Langsung aja kita bahas ya. Jawaban yang tepat untuk nomor 2 ini adalah yang A. Abdillah memungut daun yang berguguran di depan kontrakannya. Oke, kita bahas ya. Konsep dulu. Denotasi itu apa? Denotasi adalah ya makna kata sebenarnya. Jadi dalam satu kalimat itu makna katanya ya sebenarnya gitu. Nggak ada konotasi atau kiasan. Lawannya denotasi adalah kiasan ya. Kalimat yang mengandung kiasan gitu. Abdillah memungut daun yang berguguran di depan kontrakannya. Ya dia bener-bener memungut daun gitu loh. Bener-bener memungut daun Abdillah ini. Jadi ini bener makna denotasi. Karena makna yang sebenarnya. Yang B, Ismail sedang naik daun. Nah, Ismail sedang naik daun. Naik daun ini memiliki pengertian bahwa dia sedang mulai terkenal gitu loh. Karena juara lomba TikTok gitu. Jadi namanya mulai naik ya, mulai dikenal orang. Artinya ini makna kiasan, tidak makna sesungguhnya. Bukan Ismail naik daun, kemudian daunnya diinjek. Enggak gitu. Karena ini kata kiasan. Yang C, Fikri menjadi kambing hitam. Nah, kambing hitam ini kan menjadi pelampiasan penyebab atas kekalahannya disalahkan kepada Fikri ya. Kambing hitam ini kan maknanya penyebab, bukan terus menjadi kambing yang kulitnya hitam. Jadi ada kata kiasan di situ. Menyayat hati, Mustafa menyayat hati. Ya, hatinya itu artinya menyakiti hati gitu loh. Menyakiti hatinya Isma. Bukan berarti hatinya disayat pakai cutter, itu enggak. Yang E, Rido adalah seorang pilot memiliki jam terbang. Apa? Jam terbang ini artinya pengalaman. Nah, pengalamannya banyak. Bukan berarti jam terbang dia bisa terbang atau jam tangan bisa terbang, enggak. Karena yang maksud jam terbang adalah pengalamannya banyak. Jadi kembali ke konsep, kalau denotasi ya dalam satu kalimat itu mengandung makna sebenarnya. Ya. Kalau konotasi lawannya denotasi, ada kata-kata atau kalimat yang di situ mengandung makna kiasan. Nah, bedanya di situ. Teman-teman harus ingat dua konsep ini. Kalau teman-teman ingat dua konsep ini, insya Allah soalnya bentuknya kayak apapun pasti bisa menjawab kayak gitu. Lanjut ya, nomor 3. Kalimat di bawah ini yang menggunakan majas litotes adalah ya. A. Suara teriakan koko menggelegar hingga ke angkasa. B. Deburan ombak memecah karang. C. Suaranya sangat merdu sekali seperti kaleng kerupuk. D. Silakan mampir ke warung kecil kami. E. Yoga adalah kutu buku di dalam kelasnya. Silakan teman-teman untuk dapat menjawab di kolom komentar ya. Ini majas litotes ya. Silakan teman-teman. Langsung aja kita jawab. Nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang D. Silakan mampir ke warung kecil kami. Nah, oke. Kenapa demikian? Langsung aja kita bahas. Konsepnya majas litotes ini adalah kalimatnya adalah menggambarkan penurunan dari kualitas ya. Istilahnya ini ya tidak sombong gitulah, tidak sombong menganggap dirinya lebih rendah gitu, menganggap apa yang dia punyai itu rendah. Gitu.
Yang A, suara teriakan koko menggelegar hingga ke angkasa. Ini majasnya apa? Hiperbola. Karena apa? Karena berlebihan ya, masa ke angkasa. Deburan ombak memecah karang. Ya, ini menyamakan apa yang deburan manusia ya kan, perbuatan manusia dengan benda mati itu deburan ombak itu. Apa? Personifikasi, jelas ya. Yang C, merdu sekali seperti kaleng kerupuk. Nah, kaleng kerupuk ini kan nggak merdu, bahkan berisik gitu kalau dipukul. Nah, ini adalah majas ironi. Nah, majas ironi. Yang D, yoga adalah kutu buku. Nah, kutu buku ini adalah sebuah perumpamaan bahwa dia rajin membaca buku. Majasnya apa kalau perumpamaan? Metafora kayak gitu. Jadi yang benar adalah yang D. Kembali ke konsep bahwa litotes adalah majas. Ciri-cirinya adalah dia menggunakan penurunan kualitas. Contoh, misalkan saya punya rumah besar, ya kan? Saya bilang ke orang, silakan mampir ke gubuk kami, ya kan? Mampir ke gubuk kami. Padahal rumahnya besar, tapi dia menggunakan penurunan kualitas untuk menggambarkan apa yang dia punya. Mungkin supaya tidak sombong dan lain sebagainya. Padahal ketika datang, oh gubuknya ternyata rumahnya besar sekali. Yaitu adalah majas litotes. Nah, seperti itu konsepnya teman-teman. Langsung kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Penulisan judul yang tepat di bawah ini adalah A. Tuan Muda Adam dan calon pasangannya. B. Tanaman indah mendunia ala Mas Rosyad. C. Sistem elektromagnetik pada tubuh manusia. D. Mengolah carica dan kentang bersama Chef Hanif. E. Elegi esok pagi pada semburat jingga. Silakan teman-teman untuk dapat menjawab di kolom komentar. Yang benar yang mana? Oke, langsung aja kita jawab ya. Jawaban yang tepat untuk nomor 4 ini adalah yang E, elegi esok pagi pada semburat jingga. Kenapa demikian? Ya, langsung aja kita bahas. Konsepnya, judul itu harus menggunakan huruf kapital di depan ya. Tidak ada tanda baca titik. Nah, kemudian pada kata hubung dan pada itu huruf depannya kecil. Jadi pengecualian huruf kapital pada kata itu kalau itu kata penghubung ya, menggunakan huruf kecil semua. Kita bahas. Tuan Muda Adam dan calon pasangannya, titik. Nah, salahnya apa? Titik. Karena dia pakai titik, harusnya nggak usah pakai titik. Yang kedua, tanaman indah mendunia ala Mas Rosat. Nah, salahnya di mana? Mendunianya, M-nya kecil. Nah, itu salah. Sistem elektromagnetik pada tubuh manusia. Salahnya di mana? Yang pada. Pada ini kata hubung. Jadi P-nya harusnya kecil, nggak usah besar. Nah, yang D, mengolah carica dan kentang bersama Chef Hanif. Salahnya sama di kata hubungnya, yaitu dannya. Dannya harusnya D-nya kecil aja. Jangan pakai huruf besar. Nah, seperti itu teman-teman. Kembali ke konsep, kalau kita menulis judul, nah, huruf kapital itu ada pada setiap kalimat, kecuali kata hubung. Ya, elegi esok pagi. Elegi E-nya besar, esok E-nya besar, pagi B-nya besar. Kalau kita berjumpa pada kata hubung, pada, ya, di, dan, nah itu hurufnya kecil semua. Jangan pakai huruf besar di awal. Nah, yang ketiga adalah judul nggak perlu pakai titik. Ya, nggak perlu pakai titik, teman-teman. Ya, jadi jangan pakai tanda baca. Seperti itu konsepnya untuk penulisan judul. Secara mudah, secara sederhana bisa dipahami. Sebelum lanjut ke soal nomor 5, jangan lupa teman-teman bisa like, comment, share, subscribe. Supaya channel ini terus berkembang dan saya mendoakan pada teman-teman yang udah melaksanakan itu semua. Semoga bisa lolos CPNS di tahun 2023 ini. Lanjut ke soal nomor 5. Di bawah ini yang merupakan kalimat efektif adalah A. Anggi mendaftar bimbingan belajar agar supaya lolos CPNS tahun 2023. B. Karena dia pintar, Imron akhirnya diangkat menjadi ketua RT. C. Artikel ini membahas pembuatan nasi megono khas Wonosobo. D. Mahasiswa baru dan lama dikenakan aturan yang sama. E. Bagi seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Silakan teman-teman untuk dapat menjawab. Ya, jawabannya di kolom komentar ya. Silakan ditulis.
Langsung aja ya. Jawaban yang tepat untuk nomor 5 ini adalah yang C ya. Artikel ini membahas pembuatan nasi megono khas Wonosobo. Langsung aja kita bahas ya. Kalimat efektif ya. Dalam penulisannya ya harus benar-benar efektif. Salah satunya adalah hemat kata. Jadi jangan pengulangan kata ataupun kata lain tapi maknanya sama. Jangan diulangi. Contohnya gini. Yang A, Anggi mendaftar bimbingan belajar agar supaya ini kan meskipun katanya beda tapi maknanya sama. Coba kalau Anggi mendaftar bimbingan belajar agar lolos CPNS, kan selesai gitu loh. Supaya lolos CPNS kan sama saja gitu loh. Jangan ditulis dua-duanya, ini nggak efektif gitu. Yang B, karena dia pintar Imron jadi ketua RT. Nah, ini yang salah di kata dianya ini. Harusnya nggak usah pakai dia. Karena pintar Imron akhirnya diangkat menjadi ketua RT. Nah, dianya harusnya dihapus, gak usah ditulis gitu. Yang D, mahasiswa baru dan lama dikenakan aturan yang sama. Kenapa harus menggunakan mahasiswa baru dan lama? Harusnya kan kalau efektif ya seluruh mahasiswa dikenakan aturan yang sama. Kan maksudnya sama gitu. Jadi mahasiswa baru dan lama ini jelas nggak efektif teman-teman. Yang E, bagi seluruh peserta. Kalau seluruh ya nggak usah pakai bagi, itu udah jelas maknanya sama. Seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Kan sama maknanya. Ngapain harus dikasih bagi gitu. Jadi hemat kata. Nah, prinsipnya kalau kalimat efektif ini kita bisa memahaminya dengan mudah ya. Cari kalimat yang benar-benar hemat kata. Agar supaya kalau udah ada jelas agar supaya pasti itu salah, itu nggak efektif. Agar dan supaya itu bisa mengandung makna yang sama. Ngapain harus dimasukkan ke situ semua? Harusnya salah satu aja. Jadi prinsipnya, konsepnya kalau bicara masalah kalimat efektif, di situ adalah mengandung unsur hemat kata. Jadi teman-teman benar-benar dibaca itu. Mahasiswa baru dan lama. Jelas itu salah. Seluruh mahasiswa gitu kenapa gitu loh. Mahasiswa baru dan lama itu kan menjadi bagian dari seluruh mahasiswa. Ngapain harus ditulis panjang-panjang dan bertele-tele gitu. Nah, konsepnya kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.